Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharain amin ya rabbal alamin. Kata Syekhuna Al-Arif Billah Maulana Syekh Asy-Siddiq bin Umar Pon rahmatullah ta'ala di dalam Syarah Qasidah Ainiyah yang besar yang dibangsakan ia kepada syekhnya yang madkur, itu ketahui olehmu tatkala adalah ustadz kamu itu setengah daripada ulama yang mengamalkan mereka itu akan agama yang qawim. Ya. Lagi berjabat ia dengan pekerjaan yang warid daripada kalam yang qadim, dan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Itu artinya, hai segala mereka yang percaya, takut olehmu akan Allah dan usahakan tuntut olehmu akan wasilah. Dan apa wasilah yang terlebih mulia daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa wasitoh hamba yang mengambil akan Tuhannya yang terlebih daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan adalah ia mempunyai wasilah dan fadilah. Maka ketahui olehmu bahwasanya orang yang masuk ia daripada bab Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada hadarat dzatullah, yakni orang yang musyahadahkan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, maka sampai ia dengan sebabnya kepada musyahadah akan zat Allah taala, maka yaitu terlebih sempurna pada madhab ahli tasawuf yang muhaqqiqin. Kita jelaskan satu persatu ya. Penjelasan Syekh Maulana Siddiq Ibnu Umar Khon ya, Siddiq Ibnu Umar Khon ini ya termasuk ulama yang banyak menjadi rujukan karya-karya ulama Nusantara ya. Termasuk nama beliau itu ya adalah dalam salah satu rangkaian ulama-ulama muhaqqiqin yang sanadnya itu menjadi rujukan ulama Nusantara. Beliau menjelaskan ya, ketika ya kita memiliki seorang guru ya, guru itu adalah ya seorang ulama, disebut ulama ya karena memiliki pemahaman keilmuan ya interdisipliner. Jadi disebut ulama itu ya sudah menguasai lintas disiplin keilmuan, mulai dari yang terendah ya seperti ilmu nahwu syarab ya, mulai dari alatnya tasrif ya, sampai tingkatan ya alfiyah, balaghah, mantek ya, kemudian usul fiqh, kemudian kajian-kajian fikih, juga hadis, termasuk tafsir. Nah, ini interdisipliner. Ini maksudnya semua lintas keilmuan itu dipahami, dikuasai. Terus ditambah kajian ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini juga dipilah. Ada yang levelnya untuk pemula ya, seperti yang kita kaji di sini Tanbihul Muhtarin itu termasuk
kitab tasawuf yang direkomendasikan oleh Syekh Abdul Somad Al-Palembani untuk para pemula supaya tahu pagar-pagar ya daripada kajian tasawuf. Gitu. Jadi jangan sampai orang belajar ilmu tasawuf ngaku orang tasawuf, peta keilmuannya nggak ngerti. Gitu. Maka di kitab Tanbihul Muhtarin ya, itu sangat penting sekali bagi para pemula yang ingin belajar tasawuf. Mulailah dari rujukan-rujukan ya buku ya, seperti Tanbihul Muhtarin, karena di situ kita akan dikritik ya secara serius ya oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani dengan mengutip makalah-makalah para ulama-ulama salafus soleh. Jadi kalau kita belajar tasawuf, ngaji Tanbihul Muhtarin, itu banyak sekali kritikan dan masukan, sehingga akan muncul kesadaran nampaknya saya tidak layak gitu. Bukan berarti harus putus semangat gitu ya. Itu sebagai kritik bahwa mengaku seorang ahli tasawuf, amalnya, akhlaknya, lahir batinnya itu benar-benar mengikuti salafus soleh. Gitu. Kemudian ada bidayatul hidayah. Ini juga ilmu yang penting bagi para pemula. Kitab ini ditulis oleh Imam Ghazali ya sebagai kitab untuk orang-orang yang pemula, mubtadi ya, belajar ilmu tasawuf. Apa pentingnya kitab ini? Ya, pentingnya kitab ini yaitu memahami persoalan-persoalan fikih. Kalau sebelumnya hanya ketika ngaji Fathul Qorib ya, itu hanya membahas aspek sunnah kemudian fardu rukun ya. Tapi di kitab Bidayatul Hidayah mulai diulas, diurai tentang aspek-aspek batiniahnya. Ya, mulai dari wudu, sholat, kemudian puasa gitu. Nah, kitab ini mencerahkan. Kalau menurut fikih batalnya puasa itu karena masuknya makanan minuman ke dalam mulut ya melewati tenggorokan, tapi menurut tasawuf ternyata yang membatalkan adalah dari hal-hal yang terkadang sering kita lakukan ya, seperti ghibah, namimah ya, kemudian termasuk kidib, bohong gitu. Itu semua bisa membatalkan puasa. Maka kitab bagi mubtadi ya, kitab-kitab dasar ini harus paham. Ya, yang paling berbahaya itu ketika ya belum pernah memiliki dasar keilmuan kemudian langsung ngaji ke tahapan ilmu-ilmu yang disebut ilmu muntahi. Ya, ilmu muntahi itu ilmu yang khusus. Kalau tadi pemula belum pernah dipahami, yang mutawasid ya, mutawasid ini yang pertengahan ya, itu seperti Ihya Ulumuddin ya, ini direkomendasikan ya. Ihya ini sangat penting supaya kita ngaku sebagai salik, ngaku sebagai orang tasawuf, ngerti peta di dalam diri kita. Oh, di dalam diri kita ini ada nafsu, ada yang tercela, ada yang terpuji. Bahkan hijab terbesar ya yang membuat perjalanan kita tidak mulus ya karena kita digendoli atau dibelenggu oleh nafsu yang ada di dalam diri kita. Maka tugas seorang salik bagaimana melepas belenggu hawa nafsu ini. Nah, maka dengan ngaji ilmu Ihya ya, terbuka pemahaman, oh
ini ya, hijab-hijab atau tirai-tirai yang harus dibersihkan dari dalam diri kita. Baru yang ketiga yaitu kitab yang dikhususkan untuk muntahi, orang-orang yang sudah mapan ya. Ini yang disebut kitab-kitab hakikat. Termasuk kitab hakikat itu ya seperti kitab Al-Futuhat Al-Makiyah, kemudian At-Tufah Al-Mursalah, kitab Al-Insan Al-Kamil ya, dan banyak lagi. Nah, dengan memahami peta keilmuan dari kelas pemula, kelas menengah, kelas atas, kalau disiplin ngajinya ya, insya Allah akan memahami betul keilmuan yang perlu dipahami, kemudian sebagai pelita ya dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang guru, seorang ustadz yang disebut alim tadi dalam hal ilmu tasawuf harus menguasai interdisipliner tadi. Yang paling berbahaya adalah ya ngaku sebagai guru tasawuf tapi kemampuan nahwu sorobnya, menganalisa teks ya tidak ada, kemudian lintas disiplin juga tidak ada. Nah, ini oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'roni diingatkan, jangan sampai orang yang tidak paham hukum-hukum syar'i kemudian membimbing orang. Bagaimana bekal keilmuan saja tidak ada, lantas membimbing orang. Ini yang dikhawatirkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'roni. Pasti akan terjadi pemahaman-pemahaman yang bisa menjurus ke penyimpangan-penyimpangan. Ya, bukti dan fakta yang sering ditemukan di lapangan. Ya, kenapa ada tuduhan tarekat ya dan tasawuf itu agak negatif ya? Karena ketika diteliti, didalami, faktor utamanya tadi, yaitu terjadinya pemahaman yang mulai menyimpang karena disebabkan tidak memiliki referensi, tidak berpegang pada ajaran-ajaran guru-guru sebelumnya. Itu berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada kelompok tarekat setelah diteliti di lapangan ya. Kebetulan saya terlibat, itu ternyata faktor utamanya yaitu tidak memiliki kemampuan pemahaman tentang ilmu-ilmu keislaman, sehingga muncul pemahaman yang didasarkan pada akalnya sendiri, tidak berdasarkan kepada nas Quran maupun hadis maupun maqalah ulama. Ini Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'roni cukup keras, jangan sampai asal ya belajar kemudian gurunya belum paham, ini sangat berbahaya. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'roni memberikan nasihat fastanibu, jauhilah, karena ini akan menjadi malapetaka. Bagaimana ilmu-ilmu yang lahir ya belum paham, belum menguasai, apalagi persoalan ilmu batin. Kemudian selanjutnya, jadi itu penting sekali apa yang disampaikan oleh Syekh Siddiq Umar Khan tadi, penting sekali. Jadi seorang ustadz, seorang kiai yang memiliki kriteria sebagai ulama ya, itu harus memenuhi ya syarat-syarat keilmuan, dan juga ditambah lagi ya memiliki kedisiplinan di dalam menjalankan ya segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebab di dalam Al-Quran innama yakhsyallah min ibadihil ulama, orang yang paling takut di antara hamba-hamba Allah ini adalah ulama. Ulama adalah al-ulama, orang-orang yang berimun, al-amilin, yang mengamalkan ilmunya. Itu. Nah, mereka yang memiliki pemahaman yang demikian ya, jadi komplit ilmunya, mulai dari tatanan dasar ya, ilmu nahwu sorobnya bagus ya, tadi sudah disebut, sampai ilmu fikihnya bagus, ilmu usul fikihnya bagus, sampai tasawufnya
menguasai ya semua, memahami beberapa kitab ya, sumber-sumber yang menjadi rujukan para ulama tasawuf, ini memegang agama yang qawim, agama yang lurus itu. Disebut lurus ya karena perjalanannya, pemahamannya sesuai dengan Quran dan hadis ya, dan ijma ulama. Jadi kalau Quran itu rujukan pertama, kedua hadis. Kalau hadis nggak ada, Quran nggak ada, ya kita bisa melihat ijma ulama. Kemudian ada juga qiyas, ditambah lagi dengan pemahaman yang bersumber dari buku-buku tasawuf yang muktabar, yang memiliki sanad ya, insya Allah ya akan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Jadi di sini Syekh Nafis menjelaskan mengamalkan mereka itu akan agama yang qawim. Jadi kalau ilmunya komplit ya pasti jalannya lurus. Tapi kalau ilmunya tidak komplit ya pasti jalannya agak miring-miring karena tidak memahami peta perjalanan gitu. Maka apa yang dinasihatkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini bisa menjadi pegangan kita. Dan juga seorang guru yang memiliki ya kriteria sebagai ulama tadi, dia juga memperoleh anugerah yang disebut warid ilahiyah. Disebut warid ilahiyah, yaitu seorang guru yang sudah merasakan tahapan-tahapan perjalanan sebagai seorang salik, sudah istiqomah zikir berpuluh-puluh tahun, sudah istiqomah zikir ya dengan tingkatan-tingkatannya. Karena zikir di dalam tasawuf ini, di dalam tarekat ya, ini ada tingkat-tingkatannya. Semua tingkatan sudah dilalui. Riyaduhnya juga sudah dilaksanakan. Maka salik yang istiqomah di dalam pengamalan ilmu, yang ngajinya, wawasan keilmuannya luas, istiqomah zikirnya, istiqomah riyaduhnya, sesuai dengan janji Allah, maka ketika batinnya seorang salik itu sudah bersih ya, sudah dapat mengendalikan hawa nafsunya, maka akan datanglah warid ilahiyah. Jadi warid ilahiyah yaitu ya pengalaman rohani yang dirasakan oleh seorang salik. Jadi dia berbicara soal tasawuf itu sumbernya dari pengalaman dirinya. Ya, sedangkan buku kitab ini sebagai referensinya. Maka berbeda dengan akademisi yang paham ilmu dengan orang yang paham ilmu dan merasakan. Kalau hanya paham ilmu, dia akan berbicara sesuai teori yang dipahami oleh akalnya, tidak berbasis kepada zuk, pada rasa. Beda dengan ya, orang yang berbicara berdasarkan dari proses pengamalan ya, kemudian dia merasakan, maka apa yang disampaikan ya basicnya, dasarnya adalah zuk, yaitu rasa yang dirasakan. Ini kalau seorang guru yang sudah merasakan warid ilahiyah. Maka apa yang dikatakan ya itu terstruktur dengan baik gitu. Ilmunya mudah dipahami. Karena ibarat menjelaskan peta keilmuan itu jelas, tidak bulat ya. Ketika dia sudah mendapatkan pencerahan ilmu lahir batin, jadi mengurai sebuah ilmu itu gampang karena tahu ini posisi sebelah sini. Ureanya seperti ini, nanti ini ada kaitannya dengan ini. Nah, ini kalau ilmunya ya basicnya adalah
zuk ya, sehingga dia memperoleh anugerah warid ilahiyah. Jadi kalamnya itu kalam yang bersih ya, kalam yang terhindar dari hawa nafsu, dan kalamnya adalah kalam yang bisa menembus kedalaman hati. Maka para mursyid, para guru ya, ketika bicara mengurai ilmu itu langsung nembus ya ke hati seorang murid, yang muridnya itu hatinya juga sedang melek, sedang posisinya sedang bersih gitu, sehingga connecting antara hati guru dan murid itu memiliki ya connecting, memiliki hubungan, sehingga tersambung keilmuan ini mudah dipahami. Tapi kalau misalnya powernya gurunya bagus ya, kemudian muridnya terkendala ya, tidak memperhatikan secara serius, kemudian ditambah hatinya isinya macem-macem ya, ilmu mau masuk nggak jadi, keluar. Ilmu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan gitu. Karena ilmu semacam ini ada ilmu yang berkaitan dengan batiniah. Kalau batiniahnya tidak, frekuensinya tidak nyambung, sulit untuk bisa nembus, sulit untuk bisa dipahami gitu. Kemudian selanjutnya, kenapa perlu mencari guru yang memiliki sosok seperti tadi ya, yang alim, yang alamah, kemudian ahli riyadhah, ahli zikir, istiqomah ya, kemudian mendapatkan juga warid ilahiyah, pengalaman rohani. Maka guru yang demikian ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman ya. Beriman ini ya tingkatannya macam-macam. Ada tingkatannya orang awam ya, dia Islam ya, sudah syahadat iya, dia iman iya, tapi imannya masih tingkat awam. Dia percaya sama Allah iya, percaya dengan malaikat iya, ketika ditanya Allah di mana, di atas, masih bingung karena ilmunya belum sampai. Ini levelnya iman tapi yang masih kelas awam. Tapi kalau yang imannya ya sudah mulai naik ya, yaitu didasari dengan dalil-dalil ilmu ya, secara tafsili terperinci, maka ketika ditanya siapa Allah ya, dia bisa menjawab dengan argumentasi yang kokoh. Allah di mana? Dia bisa menjawab. Itu. Nah, ini yang level kedua ini imannya sudah masuk level khusus. Ya. Kemudian iman yang berikutnya naik kepada level khususul khusus, yaitu sudah yakin betul, sudah tahqiq betul ya, siapa Allah ya, siapa Rasul, siapa malaikat. Sudah tidak ada keraguan sedikit pun. Bahkan keyakinannya dalam memandang segala wujud di alam semesta, itu pandangannya itu sudah muwahhid ya, sudah esa, dan sudah dirasakan, tidak sebatas teori itu. Maka dari ya ayyuhalladzina amanu ya, ini hitopnya kan umum, amanu. Ketika amanu kita preteli, oh iya ternyata ada tingkatannya orang umum. Kalau orang umum diajak bicara ilmu hakikat yang agak mendalam, agak problem gitu. Tapi kalau dia frekuensi batiniahnya itu bisa nyambung ya, ya pasti mudah memahami sekalipun hanya dengan mendengarkan gitu. Nah, maka yang kedua, iman yang kedua ini adalah imannya para salik ya, iman
orang-orang yang sudah memahami soal ketuhanan, ya, berdasarkan nas-nas qot'i dan secara tafsili, tahu dasarnya, tahu hadisnya, tahu ayatnya. Apa perintah kepada orang-orang yang beriman? Ittaqullah, ya, ittaqu, ya, takutlah atau takwalah. Allah pada Allah, gitu. Jadi diperintahnya bertakwalah kamu kepada Allah. Apa arti takwa? Ya, secara umum takwa itu, ya, imtisalu awamirihi, ya, menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi segala larangannya. Nah, kita bisa cek ke dalam diri kita, apakah kita sudah masuk ke khitab ini, orang yang bertakwa. Ya, cek soal sholat 5 waktu dulu lah, gitu. Ngaku bertakwa, cek dulu sholat 5 waktu. Apakah kita sholat waktunya sudah tertib? Ya, kalau sudah tertib, berarti ini sudah memenuhi syarat, ya. Kemudian ditambah yang sunah-sunahnya. Bagaimana orang ngaku bertakwa tapi perintah Allah ditinggalkan? Orang ngaku bertakwa, orang ngaku salih, tapi perintah Allah yang paling utama, yaitu sholat 5 waktu, diabaikan. Sholat subuhnya kesiangan. Bagaimana mengaku salik orang yang menuju Allah? Perintah Allah yang utama sholat 5 waktu diabaikan. Sholat subuh kesiangan. Dan ini terus menerus bertahun-tahun. Bagaimana layak disebut orang bertakwa? Bagaimana, apakah yang demikian layak disebut seorang salik? Kalau kualitas ketakwaannya, ya, hanya sebatas di lesan saja, gitu. Jadi seorang yang bertakwa, seorang salikin yang hakiki, ya, sebagaimana penjelasan para ulama salafus soleh, ya, dia tertib di dalam syariatnya, menjaga betul sholat 5 waktu beserta sunah-sunahnya. Zikirnya disiplin betul, ya. Ini baru, kalau tertib baru layak disebut salik, layak disebut orang bertakwa. Kalau tidak memenuhi syarat itu tidak mungkin, ya. Kemudian wastinabu nawaihi, ya, kita juga sudah mulai sadar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya, minum-minuman tidak, kemudian judi tidak, ya, zina juga tidak, gitu. Andai kepleset dalam kemaksiatan, dia segera bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Ini selalu cepat kembali, selalu istighfar, selalu menyesal kepada Allah. Ya, ini, ya, sebagai pertanda bahwa dia serius di dalam sebagai orang yang bertakwa. Atau orang yang disebut salik itu, ya, dia menuju Allahnya dengan beribadah itu secara sungguh-sungguh, itu. Lah, takwa bagi para salik, ya, yang lebih khusus. Kalau yang umum tadi kan imtisalu awamirihi wajtinabu nawaihi, tapi bagi para salik, ya, tentunya lebih istimewa lagi. Tidak sekedar menjalankan yang wajib dan yang sunnah, ya, tapi dalam menjalankan yang wajib dan yang sunnah itu sudah didasari dengan mahabbah, dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang awam menjalankan sholat, ya karena masih ada perasaan takut dosa, takut neraka. Tapi bagi para salik, dalam menjalankan sholat bukan karena takut dosa atau takut neraka, dan juga bukan karena pengen pahala atau surga, tapi semata-mata
karena rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ibadahnya kualitasnya beda gitu. Ditambah lagi kalau saliknya itu benar-benar istiqomah, muncul sauq, muncul kerinduan, muncul mahabbah. Jadi ibadahnya itu nikmat, didasari dengan mahabbah dan sauq. Beda dengan yang level awam tadi. Untuk sholat 5 waktu ya harus dioprak-oprak, harus diingatkan. Ya, kemudian ya semangat sholatnya ya lumayan ya, karena kalau takut dosa, takut neraka, pengen pahala, pengen surga. Ya, maklum masih awam. Sekalipun posisinya masih demikian lebih baik ya daripada nggak sholat sama sekali. Gitu kan, aku salik tapi nggak pernah sholat, sholatnya daim katanya, daim di mana gitu, karena nggak ada contoh dari nabi atau dari para salafus soleh yang mengabaikan syariat itu, nggak ada dengan dalih sholat daim, itu tidak ada. Jadi sholat daimnya seorang salik ya dia tetap menjalankan syariat lahir, berupa tertib mulai dari wudunya, sholatnya, tapi hatinya ya itu sudah beda dengan orang awam. Orang awam sholatnya karena takut dosa, takut neraka. Orang yang sudah mencintai Allah ya sholatnya karena kerinduan. Inilah yang membedakan kualitas ya orang yang am dengan orang yang khusus. Nah, di sini kita bisa melihat apakah kita kalau sholat masih seperti level awam, oh berarti itu sebagai introspeksi ke dalam diri kita. Oh berarti belum ada mahabbah, oh berarti belum ada kerinduan. Padahal dari takbir sampai salam bagi orang yang paham ya ilmu hakikat itu semua adalah ya, munajat ilahiyah. Bagi yang paham pasti ini sebagai kalimah-kalimah yang penuh dengan makna-makna yang menunjukkan ya kerinduan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Bahkan ya salat itu menjadi tidak sekedar munajat tapi mi'rajul mukmin. Nah, ini jangan sampai kalimat mi'rajul mukmin ini hanya dipakai istilahnya untuk gaya-gayaan, padahal kualitasnya masih awam gitu. Wah, sholat saya sudah mi'rajul mukmin gitu. Padahal ya sholatnya masih pengen ngarep surga, takut neraka gitu. Kalau mi'rajul mukmin ini yang sudah levelnya sudah fana baqo billah itu. Ini sholat yang level mi'rajul mukmin lah. Para salik harus sadar makom. Kalau makomnya di awam ya jujur saja, nggak usah neko-neko. Masuk ke level khusus ya sudah mulai membaik ya kualitasnya, kesadarannya, pengalaman spiritualnya gitu. Pokoknya yang paling enak jujur apa adanya, tidak neko-neko dan juga tidak gaya-gayaan dengan ilmu. Baru paham mi'rajul mukmin gitu. Oh, sholat saya beda dengan Anda gitu. Sholat saya sudah mi'raj, Anda masih awam gitu. Padahal dia awam juga gitu. Ya. Nah, ini sebagai gambaran peta keilmuan. Oh iya, ternyata ada kualitas yang demikian. Nah, orang-orang yang levelnya sholatnya sudah mi'rajul mukmin tadi, tentu ketakwaannya ini istimewa. Jadi ada hum darujatun, ada tingkatannya. Ada yang awam. Di bawah awam ada lagi tingkatan fasik. Fasik itu ya dia ngaku Islam, KTP-nya Islam, tapi sholatnya nunggu lebaran haji sama lebaran Idul Fitri. Ini ya dia iman, dia Islam, tapi fasik. Kenapa? Karena tidak mau menjalankan perintah Allah. Disebut fasik lagi kenapa? Karena dia ya
masih terbiasa menjalankan apa yang dilarang oleh Allah. Itu namanya fasik. Dia sudah tahu ini haram tapi ditabrak. Ini namanya fasik. Nah, dari tingkatan ini ya kita bisa melihat ke dalam diri kita. Oh iya, ternyata posisi saya ada di sini. Berarti perlu istiqomah lagi, meningkatkan kualitasnya. Kemudian setelah itu wabtagu, dan carilah ya. Wabtagu dan carilah ilaihi, menuju Allah ya. Al-wasilata, yaitu wasilah. Jadi carilah menuju Allah itu wasilah. Carilah wasilah untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disebut wasilah di sini? Ya, wasilah itu ya perantara. Gitu. Kalau kita sebagai murid ya, santri ya, kita tidak pernah berjumpa dengan Rasul, kemudian kita sekarang paham Islam, wasilah sampai kepada kita adalah guru-guru kita. Gitu. Ini wasilah. Jangan sampai nggak perlu wasilah, langsung aja kepada Rasul. Nah, perbedaan masanya sudah 14 abad. Bagaimana mengabaikan wasilah? Ya kita tetap wasilah, yaitu guru yang memiliki sanad mutasil sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam hal ilmu lahiriah, fikih, nahwu shorof dan lain, ini juga perlu guru yang mutasil, yang memiliki sanad supaya pemahamannya tidak menyimpang. Bagaimana dengan ilmu batin rohani? Juga sama. Oh, saya baiat dengan guru ini. Guru ini memiliki dzikir ini. Dzikir ini diperoleh dari gurunya. Gurunya dari gurunya secara mutasil. Sampailah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini juga disebut sebagai wasilah ya dalam hal ilmu lahir maupun ilmu batin. Jadi jangan sampai mengabaikan kemelinti misalkan, nggak perlu wasilahan. Terus bisa sholat dari mana kalau nggak dari guru, ya kan? Itu. Nah, berkaitan dengan perjalanan menuju Allah, ya wasilah yang dimaksud di sini yaitu apa wasilah yang terlebih mulia daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan apa wasitoh hamba pada mengenal akan Tuhannya yang terlebih daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Syekh Nafis mengingatkan wasilah yang paling istimewa ya untuk mengantarkan kita sampai wusul ilallah yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi guru-guru kita semua menginduk kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga wasitoh juga sama. Apa yang kita amalkan ya hakikatnya bersumber dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wasilahnya melalui guru-guru kita. Nabi Muhammad dari mana? Dapat dari Allah. Ya, memperoleh dari Allah. Maka untuk sampai kepada Allah ya wasilah a'dhamnya ya adalah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi andai tidak ada Nabi Muhammad ya nggak ada Islam. Andai nggak ada guru ya kita nggak ngerti ilmu. Itu. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Andai tidak ada pembimbing, tidak ada guru, aku tidak kenal Tuhanku. Ya, ini Bang wasilah-wasilah yang mengajarkan ini. Maka laulaka ma khalaqtul aflah. Andai tidak ada Nur Muhammad, ini saya alam semesta tidak ada. Gitu. Maka wasilah yang a'dham, yang istimewa adalah Kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, karena itu penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan, bagi seorang salik yang ingin menuju Allah, jangan lepas zikir sholawat secara istiqomah, karena itu menjadi wasilah kita untuk terhubung dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang nantinya akan menghantarkan ya perjalanan kita sampai usul ilallah subhanahu wa ta'ala. Dan adalah ia mempunyai wasilah dan fadilah. Nah, dan Nabi ya ini ya juga sudah dijelaskan ya bahwa Kanjeng Nabi itu ya wasilah dan fadilah, memiliki keistimewaan. Maka ketahui olehmu bahwasanya orang yang masuk ia daripada babun Nabi, jadi orang-orang yang secara rohani itu memiliki genetik ya rohani ya, dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya, kepada hadrat dzatullah ya, sampai dibukakan memahami tentang dzatullah ya, memahami hakikat tentang dzatullah itu, maka yaitu terlebih sempurna pada madhab ahli tasawuf ya. Ahli tasawuf yang muhakikin, yaitu ahli tasawuf yang muhakikin. Muhakikin itu adalah ulama-ulama hakikat ya. Siapa sih ulama hakikat? Yang masyhur ya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, Syekh Abdul Qadir Jailani juga ulama tasawuf dan muhakikin. Syekh Junaidi juga sama ya, tasawuf yang muhakikin. Jadi rata-rata orang tasawuf itu yang muhakikin, ahli-ahli hakikat gitu. Orang yang masuk ia kepada hadrat dzatullah daripada jalan babu asma dan sifat itu. Jadi melalui penjelasan tauhid afal, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid dzat ya, sampai akhirnya paham tentang dzat tadi, tauhid dzat tadi. Daripada orang yang musyahadahkan asmanya dan sifatnya sampai dia mampu memandang atau musyahadah kepada sifat asma ya, sampai ia dengan dia kepada musyahadah akan zat Allah, sampai ya setelah asma ya semua nama kembali kepada Allah, semua sifat kembali kepada Allah, kemudian sampai zat ya musyahadah kepada zat, mentauhidkan semua zat ya kembali kepada Allah, dan lagi terlebih pula sempurna ia daripada orang yang sampai kepadanya dengan zadzab ilahiyah ya, daripada tiada suluk karena keadaan masuk ya akan dia itu daripada sekira-kira mengikuti suruh Allah Ta'ala dengan mendirikan akan sifat kehambaan intaha. Jadi ada perjalanan seorang salik itu melalui tahap ya berkarir dari ya salik pemula, salik mutawasid sampai salik muntahi. Tapi ada juga menurut Syekh Nafis ada orang yang sampai kepada Allah itu dengan jadbah ilahiyah. Jadbah ilahiyah itu orang yang diangkat, diberikan anugerah oleh Allah ya, sampai dia usul, sampai dia makrifah mengenal Allah. Ini yang disebut oleh Syekh Nafis dengan jadbah ilahiyah. Daripada tiada suluk ya, dia tidak melalui proses karir ya. Kalau salikin yang normal itu kan harus suluk ya 10 hari. Kalau Naksabandiah itu sebentar lagi ini bulan masuk Rajab itu suluk 10 hari ya, puasa 10 hari, nanti Muharram 10 hari. Ini ya salik yang berproses. Tapi ada juga yang salik yang bypass itu, yaitu yang disebut salik yang mendapatkan jadbah ilahiyah. Tapi ini nandir, ini langka. Nah, jangan sampai ini juga disalahpahami. Ya, seorang salik malas riyadhah, malas zikir, malas puasa, kemudian ngaku-ngaku saya dapat jadab ilahiyah. Jadab ilahiyah dari mana? Tanda-tandanya nggak ada sama sekali, gitu kan? Itu. Nah,
Jadi menurut Syekh Nafis ya, proses kita melalui proses yang normal ya, yaitu melalui tahapan-tahapan suluk, dzikir istiqomah, riyadhah istiqomah, tapi ada juga ya orang yang usul sampai kepada Allah melalui yaitu fasilitas khusus lah, yaitu yang disebut dengan zadab ilayah. Tapi ini nadir, ini langka ya. Kemudian setelah kita memahami ilmu, mengamalkan, kemudian istiqomah zikir riyadhah ya, kita pasrahkan, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ya kita dalam menuju Allah itu tidak boleh dengan nafsu kita. Ya, nafsu kita harus kita lepas ya, kita pasrah total kepada Allah, biarlah Allah yang mengatur semuanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang diberikan kemudahan dan kekuatan lahir batin dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala hingga memperoleh anugerah usul ilallah. Amin ya rabbal alamin.